Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Hari ini kita mulai pelajaran pertama kita dengan bab pertama juga, yaitu bab tentang muqaddimah ilmu tajwid. Dalam muqaddimah ilmu tajwid ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah definisi atau pengertian. Dalam pengertian ini dibagi dalam dua macam. Yang pertama, pengertian menurut bahasa. Tajwid pengertiannya menurut bahasa adalah tahsin atau dalam bahasa Indonesia memperbaiki. Sedangkan pengertian yang kedua, tajwid menurut istilah. Tajwid menurut istilah mempunyai arti membaca Al-Quran dengan benar sebagaimana bacaan Rasulullah dan para sahabatnya, dengan cara mengeluarkan huruf dari makhrajnya, memenuhi sifatnya, dan memperhatikan hukum bacaannya. Jadi ada 3 kriteria bacaan Al-Quran orang itu betul. Yang pertama, hurufnya dikeluarkan dari makhraj yang tepat. Yang kedua, huruf itu harus bersertaan dengan atau bersamaan dengan sifatnya. Yang terakhir, memperhatikan hukum bacaannya. Adapun yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan dari ilmu tajwid adalah hukumnya. Ilmu tajwid mempunyai 2 hukum. Yang pertama, hukum praktek, atau lebih gampangnya kita bisa membaca Al-Quran dengan benar sesuai kaidah tajwid. Maka hukum ilmu tajwid secara praktek adalah fardu ain atau wajib bagi semua orang yang mengaku Islam. Yang kedua, hukum ilmu tajwid secara teori, atau lebih gampangnya orang membaca Al-Quran tidak hanya sekedar betul bacaannya sesuai dengan kaidah tajwid, tapi mereka mengerti hukum-hukum di dalam ilmu tajwid, mengerti tempat keluarnya huruf, mengerti sifat-sifat setiap huruf. Nah, hukumnya kalau tajwid dari segi teorinya itu adalah fardu kifayah. Jadi bisa diwakilkan dalam satu daerah. Kalau ada satu orang sudah bisa ilmu tajwid, maka semuanya tidak berdosa. Tapi kalau semua orang ini semuanya tidak bisa ilmu tajwid, maka semuanya berdosa. Adapun yang ketiga yang perlu diperhatikan dalam muqaddimah ilmu tajwid adalah keutamaannya. Yang pertama, mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, sebagai penolong bagi orang-orang yang sering membacanya. Ashab itu teman. Tapi kalau diibaratkan ashabul Quran, maka orang-orang yang senantiasa selalu bergaul dengan Al-Quran. Yang selanjutnya, yang nomor 2, keutamaan ilmu tajwid adalah merupakan amal terbaik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Iya, sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang ta'allama al-Qur'an, belajar Al-Quran, wa 'allamahu. Nah, dan mengajarkannya. Hadis ini satu paket ya, satu paket. Jadi yang terbaik itu adalah orang yang belajar sambil mengajarkan. Jadi continue terus dalam prosesnya. Tidak hanya sekedar belajar, tapi juga mengajarkannya. Istilah orang tidak hanya sekedar soleh secara pribadi, tapi juga muslim untuk orang lain. Yang selanjutnya, yang nomor 3, keutamaan ilmu tajwid adalah mendapatkan derajat yang tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa mahirun bihi, dan dia mahir dalam membacanya, ma'as safaratil kiramil bararah, maka ia akan dikumpulkan bersama para malaikat. Yang keempat ialah mendapatkan sakinah dan rahmat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang lumayan panjang, yang cukup panjang, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Jadi intinya hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan, tidaklah seorang itu berkumpul dalam sebuah masjid atau rumah Allah, lalu dia mempelajari Al-Quran satu dengan yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan kepadanya as-sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meliputi mereka itu dengan rahmat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut mereka di hadapan
para malaikat. Selanjutnya, keutamaan yang kelima adalah mendapatkan sebaik-baik anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke bagian yang keempat yang perlu diperhatikan dari ilmu tajwid adalah tujuan belajar ilmu tajwid. Tujuan belajar ilmu tajwid adalah menjaga lidah supaya tidak salah ketika membaca Al-Quran.